Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Komsos Keuskupan Agung Merauke edisi tanggal 4 September 2021. Di dalam pengalaman hidup kita setiap hari, kita diminta baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara Gereja Katolik hidup dalam ketertiban. Sebagai warga negara, kita diliputi oleh undang-undang yang menjamin kita agar setiap warga negara dapat melaksanakan haknya dengan baik sehingga dapat mengisi kemerdekaan dan ikut berpartisipasi dalam membangun negara menuju hidup damai dan makmur. Demikian pun di dalam Gereja Katolik, sebagai anggota umat Gereja Katolik, kita juga hidup menurut hukum gereja dan teristimewa menurut perintah Tuhan atau firman Tuhan. Tujuannya agar iman kita berkembang, dan dalam perkembangan iman itu kita mengalami kelimpahan berkat dari Allah, sehingga di dalam kehidupan kita mengalami ketentraman jiwa dan hidup duniawi kita. Untuk itu, hukum adalah amat penting untuk menjamin kehidupan kita baik dalam sisi sebagai warga negara maupun dalam keanggotaan kita sebagai anggota Gereja Katolik. Pada hari ini, Injil oleh Yesus memaparkan satu pandangan baru yang coba mengkritik cara penerapan hukum gereja, hukum keagamaan yang tidak benar oleh pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang dengan lantang mengkritik murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat ketika saat mereka merasa lapar. Dan menurut hukum Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada saat itu. Dan bagi Yesus, penerapan hukum yang demikian adalah tidak benar. Maka Yesus mengatakan bahwa hukum untuk manusia dan manusia bukan untuk hukum. Dalam arti bahwa hukum hanya bisa dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia, dan bukan manusia yang harus dikorbankan demi perwujudan dan realisasi dari hukum itu. Penerapan hukum yang salah ialah mengorbankan manusia demi pelaksanaan hukum itu. Dan inilah yang ditentang oleh Yesus. Yesus membawa suatu pembaruan dalam penerapan hukum agar manusia dihidupkan, diuntungkan, dan dibebaskan untuk dapat melaksanakan hak hidupnya dan ditolong oleh hukum itu. Dalam kehidupan kita, sikap Farisi ini dan hal Taurat ini juga sering nampak dalam kehidupan kita. Kita sering mudah untuk menjudge, menghukum, memvonis, dan mencap anggota keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang sering juga tidak menjalankan hukum, baik hukum gereja maupun hukum sipil dengan baik, tanpa mengetahui apa alasannya. Kita adalah orang-orang berdosa seperti kaum Farisi yang salah mengerti, yang salah menegur orang, mencas orang dengan tidak pada alasan yang benar. Untuk itu apa yang harus kita buat? Dalam bacaan pertama, Paulus suratnya kepada umat di Kolose menyatakan bahwa kamu yang dulu jauh dari Allah karena tindakan dan perbuatan kamu, hendaklah kamu kembali hidup dalam ajaran iman yang benar oleh karena Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kamu. Marilah kita juga yang mudah untuk mencap orang, menilai orang yang melanggar peraturan gereja atau peraturan negara tanpa mengetahui alasan yang benar, kita kembali pada pertobatan untuk
membaharui cara hidup kita, cara pandang kita. Sehingga kita hidup dalam kebenaran yang sejati. Dan gereja telah menyediakan cara pertobatan itu. Pertama ialah pengakuan dosa. Dan yang kedua ialah menyatakan sikap mudah memaafkan dan saling mengampuni. Sehingga dengan demikian kita mampu menciptakan suasana di mana orang benar dan orang yang tidak benar mampu hidup berdampingan, mampu hidup berdamai, dan di sanalah Allah hadir dan kita mengalami sukacita karena kita hidup dalam terang dan kebenaran yang sejati. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.